104. Ya. Maka acara perkuliahan pada malam hari ini berupa pemaparan tugas ya. Kita akan segera mulai ya. Nah, kepada mungkin di setiap kelas sudah terbagi menjadi kelompok-kelompok. Saya mulai dari kelas A. Kelas A, kelas A ada berapa, Dek? Dua kelompok ya. Iya, Prof. Kelas A, dua kelompok, Dek. Iya, dua kelompok, Prof. Ya. Nah, pembagiannya gimana namanya kelompoknya? A1, A2 seperti itu. Benar, Prof. Ya, nah kita awali dari kelompok A1 untuk mempresentasikan, memaparkan videonya. Ya, silakan ada yang kebagian dapat gini untuk kelompok A1 silakan ya. Atau sudah ada dari kelompok A1, Dek? Izin, Prof. Sudah ada nggak, Prof? Izin Sudah untuk ada. Oh, menampilkan videonya. iya ya, kalau sudah ada. Kalau seandainya belum ada pas ya A2 saya gini. A1 silakan ya. Baik, dokter, izin untuk memutar videonya gitu. Ya, silakan. Ada suaranya ya, Dek? Suaranya belum saya dengar ya. Apa, mohon maaf, Prof, apakah suaranya terdengar atau tidak, gitu? Kalau di saya belum ya. Baik, sebentar, gitu, Prof. Ya, ya, sudah, Dek. Sudah, Dek. Mau tanya nggak? Sini kamu mau tanya. Nggak sama dengan Bapak.
dimakan kalau belum matang. Oh, pernah dengar kasusnya belum? Kalau kasusnya belum pernah dengar spesifik sih, tapi tahu itu berbahaya aja. Kelihatannya simpel ya, cuman telur. Tapi tahu nggak, banyak kasus keracunan makanan disebabkan oleh telur dan makanan olahan khas Bali. Yuk kita bahas tentang si penyebabnya, bakteri Salmonella. Halo semuanya, pasti teman-teman penasaran kan apa sih itu salmonellosis? Nah, jadi salmonellosis adalah infeksi pada manusia dan hewan yang disebabkan oleh salah satu bakteri bernama Salmonella sp. Nah, walaupun biasanya bakteri ini menghuni usus, namun Salmonella sp tersebar luas di lingkungan yang berhubungan dengan peternakan hingga tempat pembuangan akhir manusia. Nah, di Indonesia juga bahwa salmonellosis ini sudah menjangkit 60.000 hingga 1.300.000 per tahunnya loh. Serem banget kan? Nah, berhubung sekarang warga Bali masih dalam euforia galungan dan kuningan, kalian tahu nggak sih ada beberapa makanan tradisional khas Bali yang berisiko tinggi menularkan salmonella? Contohnya ada lawar, sate lilit, dan telur. Benar nggak? Benar banget. Tips aman untuk kalian, masaklah daging dengan matang sempurna, hindari memakan lawar merah yang memakai darah segar, pilihlah waru-waru yang bersih, dan juga ingat untuk selalu mencuci tangan sebelum makan. Stay safe guys. Berdasarkan studi kasus dari berita serta jurnal, kami dikatakan bahwa masakan Bali, salah satunya lawar, merupakan sumber dari salmonella diakibatkan menggunakan bahan mentah ataupun bahan yang tidak dimasak dengan baik. Begitu pula dengan mengkonsumsi telur mentah atau bahkan setengah matang. Banyak jurnal yang sudah membahas terkait topik ini. Seperti pada lawar, daging ayam mentah mengandung salmonella dengan prevalensi tergantung asal daging. Cross-contamination beresiko dari rumah potong hingga dapur rumah, seperti ketika pisau bekas daging mentah digunakan untuk daging matang yang disajikan. Kejadian salmonellosis merupakan hal yang sering terjadi pada manusia. Beberapa faktor seperti kondisi usus, usia, dan sistem kekebalan tubuh mempengaruhi kerentanan manusia terhadap patogen ini. Adapun kelompok yang paling berisiko terhadap penyakit tersebut yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, serta individu dengan tingkat imunitas yang rendah. Apa aja gejala salmonella pada hewan? Yang pertama, diare, kedua muntah, ketiga demam, keempat kurangnya nafsu makan, dan yang kelima, dehidrasi. Pada manusia, gejala muncul 6-72 jam setelah makan makanan terkontaminasi. Tanda-tandanya adalah seperti diare, keram perut, mual, muntah, demam, dan tubuh lemas. Pada anak-anak dan lansia, risiko dehidrasi lebih tinggi, jadi perlu lebih waspada. Untuk hewan, segera bawa ke dokter hewan jika gejalanya sudah lebih dari 1 hari. Untuk manusia, segera bawa ke dokter jika gejalanya sudah lebih dari 3 hari. Halo sobat pedagang semua, ternyata salmonella bisa tersebar dari ayam dan telur yang tidak diolah dengan baik loh. Makanya selalu gunakan bahan yang segar dan simpan pada suhu yang aman. Dan yang paling penting, masak ayam dan telur sampai matang sempurna untuk membunuh bakteri. Kebersihan dapur juga wajib. Cucilah alat masak setelah mengolah bahan mentah. Pisahkan telan dan pisau pada bahan makanan yang mentah dan matang agar salmonella itu tidak tersebar. Hindari memakai telur yang retak atau kotor karena hal tersebut bisa membuat bakteri mudah masuk. Nah, sekarang kamu tahu kan kalau misalnya pencegahan salmonella itu bisa dilakukan dengan langkah-langkah sederhana. Pilih bahan yang bersih, lalu pengolahan yang tepat, dan juga penyimpanan yang baik. Dengan ini, kita bisa mencegah terjadinya salmonella, teman-teman. Kalau misalnya merasakan gejala-gejala yang mencurigakan, jangan ragu buat diperiksakan ya. Yuk, dengan langkah-langkah kecil ini, kita tetap bisa makan enak tanpa rasa cemas. Until next time, belajar bareng ya. Dadah! Ya, bagus adik-adik videonya. Saya sangat senang dari hasil karya Anda ya. Dengan membuat video ini ya, Anda sudah langsung belajar, langsung memberikan edukasi kepada siapa yang nanti melihat videonya. Cuman pada awalnya dek, Mas, kalau masih bisa diedit video dikit, coba awalnya.
kelompok A1 gitu aja ya. Coba kalau bisa itu ditambahkan kan A1 siapa ini gitu. Di sini ini apa namanya tambahannya FKH Universitas Udayana ya. Sekalian kita promosikan gini kita ya. Nah, kelompok A1 itu apa namanya ya. Nah, ini kan kelompok A1 ya. Cuman itu aja ya di bawahnya di sini misalnya tulisan ya FKH Universitas Udayana ya itu untuk semuanya ya biar jelas Hari kita gini yang dong. punya gini. Yang mana? Ada gini dek yang menyatakan instansi Izin dong, kita. izin Prof, itu sebenarnya sudah ada nggih Prof, cuman karena kualitas videonya yang kurang bagus, jadi Oh, tidak sudah ada. nampak dia. Ya ya. Oke, Prof. Kalau sudah ya biarkan, udah cukup, udah baik ya. Baik, Prof. Terima kasih nggih, Prof. Ya. Nah, baik dek. Nah, itu tampilan video dari A1. Untuk selanjutnya A2 silakan dek. Baik, selamat malam dokter. Dari kelompok A2, izin untuk share screen ya dokter dan memulai. Ya, silakan dek. Jadi, leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri leptospira. Penyakit ini dapat menyebar melalui urin atau darah dari hewan yang terinfeksi. Adapun beberapa hewan yang tergolong sebagai hewan penyebar leptospirosis di Indonesia, yakni yang pertama ada tikus, anjing, sapi, dan juga babi. Di musim hujan, air menggenang berpotensi menjadi sumber penularan leptospirosis. Genangan air dapat terkontaminasi urin hewan sehingga bakteri leptospira ternama di air. Kondisi ini meningkatkan resiko seluruh masyarakat, terutama di daerah pemukiman dan juga daerah banjir. Nah, ternyata bakteri leptospirosis ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi. Yang pertama dapat menyebabkan penyakit ginjal akut di mana bakteri leptospirosis ini menyerang ginjal sehingga menyebabkan gagal ginjal. Lalu dapat menyebabkan benua kaki yang sampai membutuhkan dialisis darurat. Bakteri leptospirosis juga menyebabkan penyakit pada hati atau hepatitis jaundice yang ditandai dengan peradangan hati, warna sklera, mukosa pada mulut terlihat menguning, mual, muntah, hingga gagal hati yang fatal. Penyakit yang ditimbulkan oleh leptospirosis yaitu penyakit paru atau pneumonia hemoragis yang mengakibatkan sesak nafas, batuk berdarah, dan nafas berat yang dibutuhkan bantuan ventilator. Penyakit berikutnya ada meningitis leptospirosis yang merupakan radang pada selaput otak dengan gejala yang ditimbulkan berupa sakit kepala, menusuk, leher kaku, kebingungan, dan kejang. Dan yang terakhir merupakan Wills disease, di mana ini merupakan bentuk paling parah yang merupakan gabungan dari beberapa penyakit sebelumnya dengan shock dan pendarahan internal, di mana tanpa pengobatan dapat menyebabkan kematian hingga 50% dan mengancam nyawa. Selanjutnya adalah gejala klinis dari leptospirosis. Leptospirosis pada manusia terdiri dari bentuk iterik yang berat dan jarang terjadi disebut dengan Wills disease, serta bentuk aniterik yang sering terjadi serta gejalanya lebih ringan. Wills disease itu biasanya ditandai dengan demam mendadak, kemudian mata merah, nyeri otot, mual, muntah, dan yang paling parah itu adalah adanya jaundice. Kemudian untuk bentuk anekterik itu biasanya hanya demam, mialgia, dan juga mata merah dan kaku leher. Yang ketiga itu gejala pada hewan ruminansia, meliputi
demam, anoreksia, anemia, serta gangguan pada sistem reproduksi seperti abortus dan kelahiran secara prematur. Bagian 4, gejala hewan, anjing, dan kucing. Pada anjing dan kucing, gejala bervariasi dari ringan hingga bentuk hemoragik dengan demam tiba-tiba, kaku otot, nyeri kaki belakang, dan perdarahan mulut. Leptospirosis merupakan infeksi serius yang dapat berbahaya jika tidak ditangani. Maka dari itu, terdapat 5 poin penting dalam pengobatan leptospirosis. Pertama, yaitu segera berikan antibiotik begitu dicurigai terinfeksi leptospirosis. Baik jika gejala leptospirosis masih ringan seperti demam, nyeri otot, dan sakit kepala, biasanya cukup dengan pemberian obat oral seperti doxycycline 100 mg dengan anjuran 2 kali sehari selama 7 hari. Nah, namun jika gejalanya berat, misalnya seperti mengalami kekuningan, gagal ginjal, maupun gangguan pernafasan, sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit. Nah, untuk penanganan yang akan diberikan itu berupa pemberian antibiotik lewat infus, misalnya itu dari penicillin G, ceftriaxone, atau cefotaxime. Nah, selain dengan antibiotik, kadang juga diperlukan perawatan tambahan, seperti dengan cairan IV, kemudian ada dialisis ginjal, dan juga ventilasi paru-paru, tergantung dengan komplikasi dari penyakitnya. Awasi reaksi antibiotik dan juga evaluasi dengan cepat, karena saat antibiotik masuk, ada resiko reaksi seperti demam, menggigil, dan juga bisa menurunkan tekanan darah. Maka itu pemantauan ketat sangat diperlukan di awal-awal hari. Leptospirosis memang berbahaya, tapi bisa kita cegah dengan ingat langkah kuncinya. Baik, yang pertama lindungi diri dengan cara yang pertama wajib menggunakan sepatu berkaret, dan yang kedua yaitu menggunakan sarung tangan saat turun ke sawah maupun saat membersihkan selokan. Yang kedua, tutup luka sekecil apapun luka di kulit, tutup rapat dengan plester tahan air, dan jangan biarkan bakteri masuk. Yang ketiga, bersih itu wajib. Segera mandi, cuci tangan, cuci kaki dengan sabun di air mengalir setelah beraktivitas. Dan terakhir, jaga lingkungan, bersihkan sampah dan pastikan tidak ada sarang tikus di sekitar kita. Ya, demikian adik dari kelompok A2 ya. Saya kira sudah bagus juga videonya. Nah, nanti terakhir saya akan komentari gininya mengenai video-video ini ya. Ya, sudah bagus ya, dengan membuat video kita bisa sekaligus memberikan edukasi kepada orang lain dan sekaligus juga adik-adik belajar seperti itu ya. Baik, untuk kelompok A2 sekarang B1. Silakan. Ya, baik, tunggu sebentar ya, Prof. Kami dari Ya. B1 izin share. Suaranya belum muncul deh. Ya, tunggu sebentar ya, Prof. Coba Ya. kami ulang. Baru-baru ini, daerah Bali sering diguyur hujan. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan banyaknya terbentuk genangan air. Dan juga daerah jalan utama.
Nah, genangan air ini dapat menyebabkan infeksi penyakit menular, salah satunya adalah leptospirosis. Leptospirosis ini merupakan infeksi bakteri yang disebabkan oleh genangan air yang tercemar dengan urin tikus. Nah, kami dari kelompok B1 membuat video ini untuk mengedukasi teman-teman semua bagaimana bahaya leptospirosis dan juga cara pencegahannya. Apa sih itu leptospirosis? Itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Itu bisa lewat urin tikus atau hewan lain, melalui genangan air, lubang kecil, dan juga lingkungan yang kotor. Penyakit ini dapat menular melalui urin hewan yang terinfeksi seperti tikus, anjing, babi, dan juga sapi. Hewan-hewan ini disebut dengan hewan reservoir ataupun hewan pembawa bakteri penyebab leptospirosis, baik yang menunjukkan gejala ataupun tidak. Manusia dapat tertular melalui kontak dengan hewan tanpa menggunakan alat pelindung, dengan urin yang terinfeksi, dan juga dapat tertular melalui kulit yang lecet, mata, dan juga hidung. Jadi, adapun sumber infeksi utama dari leptospirosis yaitu berasal dari urin hewan, salah satunya yaitu tikus yang terinfeksi oleh bakteri Leptospira. Nah, contohnya adalah perubahan iklim seperti banjir akan mengakibatkan penyebaran leptospirosis. Hal ini diakibatkan karena urin hewan yang terinfeksi Leptospira akan terbawa oleh genangan air sehingga mencemari lingkungan bunga. Adapun faktor penularan dari leptospirosis, yang pertama itu tinggal dan beraktivitas di wilayah banjir, yang kedua beraktivitas di area sungai, yang ketiga beraktivitas di wilayah-wilayah yang terdapat banyak tikus seperti misalnya pasar, selokan ataupun gorong-gorong, dan yang ketiga itu risiko pekerja seperti petani, lalu pekebun, dan juga tugas dari kebersihan. Masa inkubasi leptospirosis adalah waktu dari paparan hingga munculnya gejala, biasanya 5-10 hari, bahkan hingga 2-30 hari. Pada fase ini belum muncul gejala, namun bakteri sudah berkembang di dalam tubuh. Maka dari itu, ketika kalian terkena paparan genangan air atau lingkungan tercemar lain, segera pantau hingga 1-2 minggu. Baik, kita selanjutnya akan membahas terkait gejala dari leptospirosis ini. Untuk gejalanya ada 2 tahap, ada gejala ringan dan gejala berat. Yang akan saya bahas yaitu gejala ringan, yaitu ada demam ringan, sakit kepala, Nah, adanya gangguan hati. Yang kedua, adanya gangguan pendarahan seperti mimisan, batuk berdarah, dan kemerahan pada kulit. Yang ketiga, terjadinya sesak nafas karena adanya pendarahan di paru-paru. Dan yang keempat, adanya gangguan kesadaran seperti linglung karena penyakit ini dapat menyebabkan peradangan pada selaput otak. Apabila terdapat gejala tersebut, maka penanganan yang dapat dilakukan adalah Dibawa segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Maka di sana akan diberikan antibiotik, kemudian dikasih infus, dan juga akan dilakukan pemeriksaan urin. karena leptospirosis tidak dapat disembuhkan sendiri, maka harus ke pusat kesehatan terdekat. Pencegahan leptospirosis dapat dilakukan dengan mengendalikan populasi tikus, menghindari genangan air dan banjir, menjaga sanitasi, melakukan vaksinasi pada hewan di daerah endemis, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, setelah teman-teman melihat apa saja pengertian dari leptospirosis, bahaya serta cara pencegahannya, mari kita dengar pendapat masyarakat Bali yang kemarin terkena banjir, apakah mereka sudah mengetahui bahaya dan pencegahan dari leptospirosis? Di dekat rumah aku tuh banjir. Oh gitu. Jadi kamu pernah kepikiran nggak selama banjir itu bakal banyak banget penyakit-penyakit menular yang menyerang kita? Kepikiran mungkin seperti penyakit kulit yang dari hewan terus menular ke manusia. Oke, jadi menurut kamu apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar menjauhi penyakit seperti itu? Mungkin lebih menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, mencuci kaki setelah dari luar. Oke, terima kasih ya. Gimana sih kondisi di sekitaran rumahmu waktu itu? Lumayan parah sih genangannya. Oke, jadi selama banjir itu kamu kepikiran nggak ada beberapa penyakit-penyakit yang akan menyerang masyarakat? Nggak kepikiran sampai sejauh itu. Oke, kalau gitu mungkin ada saran buat teman-teman gimana sih caranya menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit-penyakit menular selama wabah kemarin? Mungkin bisa cuci tangan dan cuci kaki dengan sabun. Dari wawancara singkat tadi, kita mengetahui bahwa meskipun masyarakat terdampak langsung dengan banjir tersebut, akan tetapi masyarakat itu masih belum menyadari bahaya dari penyakit akibat dari banjir itu. Salah satunya yaitu leptospirosis. Oleh karena itu, video edukasi ini akan membantu masyarakat agar lebih waspada dan juga dapat melindungi diri setelah banjir. Mari kita tetap waspada, tetap sehat, lawan leptospirosis. Ya, saya kira cukup bagus ya videonya dari kelompok B1 ya.
Ini sudah ada yang nuansa lain dari sebelumnya, sudah ada interaktif. Ya. Mungkin saya belum sempat menyampaikan sebelumnya. Sebenarnya video seperti ini yang saya inginkan. Ada peran. Nah, kan tidak harus kelihatan seperti mahasiswa semuanya. Ada peran sebagai ya masyarakat umum, ada peran sebagai narasumber, ya. Kemudian diasosiasikan dengan lingkungan, ya. Ya mungkin seperti itu karena ini baru awal kita membuat tugas seperti ini. Kedepannya kita akan coba perbaiki lagi. Tapi sudah bagus ini gininya videonya. Lanjut ke B2, silakan. Baik, selamat malam, Prof. Kelompok B2 izin share screen ya. Ya. Oke, Pak Kisah untuk keluhannya ini apa ya Pak? Beberapa hari ini dia mulai muncul kemerahan, terus ada kerak juga, terus sering garuk-garuk gitu dok. Untuk terakhir kali dimandikannya kapan ya? Sekitar 2 minggu yang lalu. Untuk kandangnya udah sering dibersihkan Pak? Aduh, untuk tempatnya itu dok, saya belum sempat bersihin soalnya lagi sibuk. Apakah Bapak mengalami gatal-gatal khususnya di malam hari juga? Iya dok, saya sering gatal-gatal malam hari itu, nggak tahu kenapa. Ya, ini kemungkinan Emma terkena skabies dan itu bisa tertular dari hewan ke manusia. Oh, jadi saya kemungkinan besarnya tertular dari Emma ya gatal-gatal. Betul, dan itu sering disebut dengan skabies. Oke, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan skabies. Nah, jadi skabies itu adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau kecil yang akan masuk dan bersarang di bawah permukaan kulit. Selain itu, pasti gatal-gatal juga ya, Elsa, dan juga itu sangat-sangat menular. Nah, maka dari itu perlu untuk kita tahu ciri dan cara pencegahannya supaya terhindar dari penyakit skabies. Yuk kenali ciri-ciri skabies pada hewan. Yang pertama, hewan akan merasakan gatal yang sangat hebat. Mereka akan merasa gelisah dan terus menggaruk badannya, terutama pada bagian yang teriritasi. Kemudian muncul alopecia atau kerontokan, kemerahan, dan juga lecet pada bagian yang digaruk. Selanjutnya, pada ciri yang ketiga yaitu pada kulit yang terinfeksi skabies akan muncul kerak tebal dan bersisik akibat peradangan dan garukan yang terus-menerus. Nah, tak hanya itu, skabies juga menimbulkan penurunan kulit atau biasa disebut dengan likidifikasi dan juga menyebabkan bau yang tidak sedap akibat infeksi dari bakteri dan juga jamur. Karena skabies bersifat zoonosis, maka perlu kita ketahui ciri-ciri skabies pada manusia. Ciri yang pertama yaitu adalah kulit yang terinfestasi skabies akan tampak kasar dan bersisik akibat dari peradangan kronis. Oke, ciri yang kedua yaitu tangan kita terasa sangat gatal jika kita terkena infeksi oleh anjing yang terkena skabies. Ini merupakan ciri-ciri yang sangat umum yang pada. Nah, terdapat beberapa jalur utama dalam penularan penyakit skabies ini. Yang pertama yaitu secara langsung. Di mana pada penularan langsung ini disebabkan oleh hewan atau manusia yang sehat
bersentuhan dengan hewan atau orang yang telah terinfeksi oleh tungau Sarcoptes KBI. Contohnya, seperti kita berjabat tangan dengan orang yang telah terinfeksi, ataupun jika kita mengusap atau mengelus anjing atau hewan yang telah terinfeksi. Oh, ternyata skabies itu bisa tertular selain melalui kontak langsung, kontak tidak langsung juga bisa ya? Benar sekali April, jadi secara tidak langsung itu seperti di faktor lingkungan kita. Contohnya nih, handuk, karpet, sofa itu bisa aja sebagai tempat penularan dari skabies, di mana skabies ini bisa bertahan 24 hingga 72 jam sehari 2 hari. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan kebersihan di lingkungan kita. Oh, ternyata tungau itu bisa bertahan di luar tubuh inang sehari sampai 2 hari. Selama itu ya? Iya. Jadi kita harus hati-hati ya sama lingkungan kita ya. Betul sekali. So guys, hati-hati supaya kita nggak tertular sama skabies. Penanganan yang bisa dilakukan untuk hewan yang terkena skabies yang pertama ialah mandi dengan rutin, minimal 2 minggu sekali. Kemudian pemberian obat antiparasit ke dokter hewan ataupun juga secara oral. Yang ketiga, bisa dengan menjaga sistem imunitas tubuh hewan masing-masing. Kemudian didukung dengan menjaga kebersihan kandang dan juga lingkungan sekitar hewan dengan cara membersihkan kandang, kemudian membersihkan alas tidur hewan setiap hari. Kemudian juga harus membersihkan kotoran hewan rutin setiap hari. Kemudian bisa juga dengan menjemur alas tidur hewan di bawah sinar matahari untuk membunuh tungau. Dan yang terakhir bisa melakukan disinfeksi pada kandang dengan disinfektan yang aman untuk hewan. Nah, adapun cara pencegahan skabies pada manusia itu yang pertama dengan tidak berbagi barang pribadi seperti handuk dan baju. Yang kedua, mengikuti kukus secara rutin. Dan yang ketiga, bila sudah menunjukkan gejala gatal yang hebat, terutama di malam hari, itu bisa segera diperiksa ke dokter. Ingat juga untuk mandi secara teratur dan menjaga kebersihan kulit, cuci pakaian dan menjaga kebersihan rumah, serta hindari kontak langsung dan pakai obat kalau perlu. Kesimpulannya, kalian jangan sampai lengah ya. Skabies dapat menyerang hewan maupun manusia, sehingga kalian perlu mengetahui gejala-gejalanya dan juga melakukan pencegahan diri. Yuk, jangan lupa selalu bersihkan lingkungan kalian dan juga rawat hewan kalian. Dan juga Ya, saya kira bagus videonya ya untuk kelompok B2 ya. Ini sudah ada pendekatan waktu gininya menunjukkan handuk gitu ya. Yang saya maksudkan kan biar bisa seperti itu. Mendekatkan apa yang kita bilang itu dengan objeknya. Nah, ini baik adik-adik, kita lanjutkan sekarang ke kelompok C1 ya. Baik, izin untuk share screen, Prof. Ya. Halo semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat sentosa. Pada kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat penting dan juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar terkait penyakit zoonosis yang bisa menular dari hewan ke manusia? Atau pernahkah kalian juga mengetahui bagaimana suatu virus kecil itu dapat menyebabkan peradangan yang fatal pada otak? Nah, pada kali ini kita akan membahas tuntas terkait topik tersebut. Topik ini tentunya bukan sekedar menarik, namun juga sangat penting dan juga krusial untuk kita pahami bersama-sama agar kedepannya kita dapat melindungi diri sendiri, keluarga, dan juga lingkungan sekitar kita. Zoonosis adalah penyakit menular yang ditularkan dari hewan ke manusia, baik melalui kontak langsung, gigitan, konsumsi produk hewan, maupun melalui vektor seperti nyamuk dan kutu. Penyakit ini berpotensi menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat jika tidak dicegah dan dikendalikan dengan baik. Salah satu contoh penyakit zoonosis yang cukup dikenal adalah JE atau Japanese encephalitis. Japanese encephalitis. Apa sih itu? Japanese encephalitis atau JE merupakan penyakit yang dapat menyebabkan infeksi pada otak yang disebabkan oleh Japanese encephalitis virus dari keluarga Flaviviridae. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk culex, terutama yang hidup di daerah persawahan.
Dalam siklusnya, babi berperan sebagai amplifying force, unggas air berperan sebagai reservoir alami, dan kita, manusia berperan sebagai dead end force. Baik, setahu saya sebagai mahasiswa kedokteran hewan, untuk persebaran geografis dari jenis encephalitis ini itu ada di wilayah Asia dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, untuk kasus secara global itu 67 kasus yang tercatat dari WHO dan Indonesia juga salah satu penyumbang terbanyak dengan kasus dari tahun 2014 sampai 2023 itu ada 145 kasus, di mana Kalimantan merupakan daerah yang menyumbang kasus terbanyak dengan 35 kasus dan Bali yang kedua terbesar. Apakah Anda pernah mendengar mengenai penyakit Japanese encephalitis? Dan jika pernah, apakah Anda tahu apa saja tanda dan gejala dari penyakit tersebut? Sebelumnya, saya sudah pernah dengar tentang penyakit Japanese encephalitis, di mana itu adalah salah satu penyakit zoonosis yang menyerang sistem saraf pusat. Itu dapat menyebabkan kejang-kejang dan muntah. Apakah Anda pernah melihat seseorang yang setelah mengalami demam tinggi, ia menjadi lemas atau tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya secara normal? Ya, saya pernah melihat orang yang setelah demam tinggi kemudian menjadi lemas, kemudian ada juga yang kesulitan untuk menggerakkan bagian tubuhnya dengan normal. Apakah menurut Anda penyakit ini berbahaya kalau tidak segera ditangani? Penyakit Japanese encephalitis ini sangat berbahaya dan berpotensi fatal apabila tidak segera ditangani secara medis. Apa saja tanda klinis yang muncul saat hewan terinfeksi penyakit Japanese encephalitis? Jadi, penyakit Japanese encephalitis pada hewan banyak gejala berupa neurologis, di mana umumnya pada hewan bisa berupa demam ringan dan terlihat tidak jelas. Kalau untuk reproduksi, apakah ada dampaknya juga? Ya, ada, terutama pada babi yang sedang bunting, di mana bisa mengalami abortus atau keguguran dan juga menyebabkan anaknya lahir mati. Tapi, di hewan lain seperti sapi, kambing, atau domba, biasanya gangguan reproduksinya tidak setinggi di Bali. Banyak juga malah tanpa gejala berat, tapi tetap menghasilkan titer antibodi yang tinggi. Disebutin teman-teman tadi, apakah ada gejala lain yang dialami oleh hewan yang terinfeksi penyakit Japanese encephalitis ini sendiri? Mungkin seperti gejala neurologisnya? Ya, ada, seperti ataksia, di mana gerakannya tidak terkoordinasi, muter-muter, dan kadang-kadang Japanese encephalitis berperan penting dalam epidemiologi karena menjadi penyebab utama encephalitis virus di Asia. Kemudian dia memiliki siklus zoonosis yang melibatkan burung, babi, dan nyamuk culex, juga memiliki pola musiman dan geografis yang jelas, serta menjadi dasar penting dalam perkembangan vaksinasi dan surveillance vektor, sehingga menjadi model penting dalam pengendalian penyakit berbasis lingkungan. Dan juga berpakaian panjang saat bepergian keluar rumah. Anak-anak babi harus jauh dari rumah. Kemudian bersihkan halaman rumah dan jangan biarkan ada air yang tergenang. Setiap langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membantu mengurangi sistem pengeluaran. Oleh karena itu, mari kita bersama menjaga kesehatan Ya, diri, udah bagus keluarga, adik. serta lingkungan. Pertama saya sangat senang di bagian pencegahan edukasinya terakhir itu ya. Artinya didekatkan secara nyata dengan tindakan-tindakan actionnya ya di lapangan seperti itu menjaga kebersihan. Misalnya ada peran nanti dari adik-adik ada yang menyapu ya seperti itu sangat interaktif ya. Kalau bisa misalnya dari awal itu misalnya lebih ditekankan misalnya kita ketemu misalnya babi dengan kandangnya yang tidak bersih kemudian kok ya tidak bersih kemudian kandangnya tidak permanen seperti itu. Nah, kalau seandainya dari ya seperti itu ya ditampilkan babi dulu, ternyata babi ini bisa menyebabkan Japanese encephalitis ya seperti itu pengantarnya. Nah, kemudian tadi sudah bagus juga edukasi, ada ceritanya masyarakat itu yang diberikan edukasi ya, kita harapkan memang seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang ke kelompok C2. Baik Prof, izin untuk share screen nih. Ya.
Hai guys. Hai guys. Baru habis kelas? Iya. Capek nih. Lapar nggak sih? Mau makan yuk. Mau gojek, tapi makan sini nggak? Ya udah deh. Ya udah deh, mau buat apa? Kemarin ini temen gue ada bilang kalau misalnya dia mau restoran baru. Mau nyoba? Boleh. Ini restorannya. Boleh nih. Mau makan apa kalian? Aku ngikut dua. Bebas. Itu aku order ya. Oke. Gojeknya udah datang. Atas nama yang itu? Iya bener kak. Difoto dulu kak ya. Kasih kak. Ini bisa dimakan? Kelihatan nggak yakin banget sih. Ini kurang mateng nggak sih? Ya udah sih, kalau aku sih gas aja aku makan biar perut nanti yang bekerja. Oke, enggak sih. Aku enggak. Kamu kenapa? Masih kuat? Kita ke dalam aja dulu yuk. Yakin masih kuat? Kak, kamu bucin banget loh. Kenapa nafas nggak? Kamu kenapa? Ini sakit deh. Oh my god, gini aja. Kalian naik ke kelas dulu, aku nemenin dia di sini. Aku duluan ya. Ini tuh kenapa? Dia sakit. Oh, nanti mau jadi ke dosen deh. Cepat sembuh ya ini kak. Ayo Sri, ayo. Halo? Ya, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Ya, kebetulan saya asisten dokter Ayu. Mungkin ada yang bisa dibantu ya? Oh, baik-baik. Akan saya informasikan ke dokter Ayu untuk segera ke sana. Ya, terima kasih. Stop. Bednya di sini dok. Oke. Dok. Ini teman saya yang sakit di sini dok. Asisten. Sebentar ya, coba tak cek dulu. Ini temennya kenapa awalnya? Dia demam tinggi, terus dia juga mual dok. Terus kemarin kita tuh sempet beli makan gitu, tapi dagingnya kayak nggak matang dan dia makan. Aduh, Raji, kenapa nih Raji nih? Ada dokter nih, kamu jelaskan nih. Coba Bapak tenang dulu ya. Jadi, setelah kami perhatikan dari gejala yang adiknya keluarkan tadi, seperti dia demam, muntah, lehernya juga ada yang kaku, dan tadi kata temannya dia ada makan daging mentah. Kami curigai dia mengalami meningitis. Tapi untuk tindakan lebih lanjut, Bapak bisa bawa ke rumah sakit ya. Ntar lu. Coba jelaskan apa itu meningitis nih? Meningitis merupakan penyakit yang diakibatkan oleh agen bakteri, yaitu bakteri Streptococcus sp. Adapun penyakit ini sendiri menyebabkan peradangan di bagian selaput otak. Penyakit ini sendiri bersifat zoonosis, yang dimana seringkali manusia itu tertular melalui konsumsi daging yang mentah atau terkontaminasi, dan juga melalui kontak langsung dengan hewan yang terpapar. Baik, untuk mencegah meningitis bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan, memasak daging hingga matang, dan memakai pelindung saat menangani hewan yang sakit, serta menghindari kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Adapun gejala dari meningitis yaitu demam tinggi, sakit kepala, leher kaku, mual, muntah, fotofobia, letargi, dan juga kejang. Baik, selanjutnya ada kesimpulan di mana meningitis adalah peradangan pada selaput otak yang umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Penyakit ini bersifat zoonosis dan dapat menular ke manusia melalui konsumsi daging yang terkontaminasi atau kontak langsung dengan hewan yang terpapar. Gejalanya meliputi demam tinggi, sakit kepala, kaku leher, mual dan muntah, fotofobia, letargi, dan kejang. Pencegahan yang bisa dilakukanlah dengan menjaga higienitas makanan, memasak daging hingga matang, serta menghindari kontak dengan hewan yang sakit. I love you. Now let me play you some beautiful music. So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it makes people
whatever that you ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number. Dari kelompok C2 ya, saya sangat senang ya. Ini sangat interaktif adik-adik ya. Sebenarnya yang model-model seperti ini yang saya maksudkan. Ada suatu cerita, alur cerita. Cuman pada awalnya agak gini dikit. Kalau nggak salah itu apa itu dek? KFC itu apa tuh yang dimakan? Kelompok C2? Halo? Izin menjawab, Prof. Jadi itu tuh olahan daging sapi, Prof. Jadi kita kayak buat cerita daging sapinya itu dia nggak Ya, mateng gitu, mentah. ya. Nah itu aja mungkin harus kita perbaiki ya. Kalau seandainya memang ada perbaikan. Yang namanya meningitis itu harusnya gini dek. Babi guling bisa. Yang asalnya babi. Ya, kemudian lawar plek yang seperti itu. Nah, kalau kita mau bikin cerita bagus, nah, misalnya kita menyantap ya lawar plek kan itu kasusnya yang banyak ya. Itu akan sangat-sangat mengena nantinya ya. Tapi gininya apa ya? Tampilan gininya, idenya saya kira sudah bagus ini ya untuk kelompok C2 ya. Baiklah Dek, kita lanjutkan ke kelompok D1. Dia baik, akan saya share screen. Ya. Dapat terlihat Ji, Prof. Belum ya. Sudah bisa terlihat, Prof. Belum? Sebentar mungkin sekarang. Om Swastiastu, kami dari Sudah. kelompok D1. Dan pada video kali ini kami akan membahas tentang penyakit antraks. Selamat menyaksikan. Antraks. Serem banget ya guys ya. Tapi menurut teman-teman, antraks itu apa sih? Buat kakak sendiri, coba sebutin satu kata tentang antraks. kakak tahu nggak satu kata buat penyakit antraks ini deh? Menular. Kalau boleh, sebutin dong satu kata yang berhubungan dengan antraks yang kak tahu. Hewan sapi. Baik, sebutkan satu kata yang mendeskripsikan tentang antraks. Bakteri. Bentar Kak, 3 kata tentang antraks. Zoonosis, bakteri, dan sel. Masih. 3 hal yang kamu ketahui tentang penyakit antraks. Bakteri, spora, sama mematikan. Terima kasih. Satu kata untuk antraks, zoonosis. Oh, oke. Baik, terima kasih ya Kak. Halo Kak, jadi apa yang kakak ketahui tentang antraks? Bapak tahu nggak penyakit antraks, Pak? Tahu. Ya, apa aja yang Bapak Itu tahu? penyakit menular dan menyerang sapi dan menyerang manusia. Jadi apa sih yang kakak tahu tentang antraks? Antraks itu adalah penyakit yang biasanya disebabkan oleh bakteri dan itu tuh biasanya menyerang hewan-hewan ternak. Apa yang Mbak ketahui tentang antraks? Yang menyerang sapi itu bukan ya? Halo Kak, jadi apa yang kakak ketahui tentang antraks? Antraks adalah penyakit menular dari ternak ke manusia. Nah, disebabkan oleh bakteri. Makanya itu apabila ada kerbau atau sapi yang terkena antraks dan sudah mati, jadi dia perlu dikubur sedalam-dalamnya biar manusia itu nggak kena. Oke, terima kasih. Wah, ternyata teman-teman udah pada tahu nih tentang antraks. Kalau gitu, ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah teman-teman, antraks merupakan penyakit zoonosis akut yang berkembang sangat cepat. Nah
antraks ini biasanya menyerang hewan herbivora seperti sapi, kambing, dan domba. Tanda klinis pada hewan yang terkena antraks salah satunya adalah mati mendadak, demam tinggi, dan mengeluarkan darah kehitaman dari lubang tubuh seperti telinga, hidung, alat kelamin, dan juga anus. Nah, kalau gejala pada manusia disertai dengan lesi khas disebut SCAP, yaitu luka berkerak hitam pada bagian tengah disertai dengan demam, batuk, sesak napas, mual, muntah, dan diare. Nah guys, kalian tahu gak sih kenapa antraks itu bisa menginfeksi hewan dan menyebar ke manusia? Antraks dapat menginfeksi hewan karena adanya spora Bacillus anthracis yang berasal dari tanah dan juga dari bangkai. Nah, spora ini masuk melalui pencernaan, pernapasan, dan juga dari luka. Nah, antraks juga dapat menular dari hewan ke manusia melalui paparan Bacillus anthracis yang dimana masuk melewati kulit, makanan, dan juga inhalasi. Tidak kalah penting untuk melakukan kontrol antraks diperlukan karantina hewan dari daerah tertular, penanganan kontak dengan produk terinfeksi, menjaga hygiene, vaksinasi di daerah endemik, penanganan bangkai dengan aman, isolasi kasus, serta desinfeksi lokasi sebelum kegiatan kembali dilanjutkan. Pengobatan antraks pada hewan itu biasanya dilakukan dengan pemberian antibiotik. Salah satunya yaitu dengan pemberian sulfonamid, penisilin, dan juga streptomycin. Selain pemberian antibiotik, dapat diberikan juga dengan vaksinasi, yaitu vaksin Spora virulence Stern, yang dimana dapat diberikan pada semua spesies hewan. Bagaimana sih cara mencegah antraks pada sapi? Yang pertama, melakukan vaksinasi 2 kali setahun di daerah endemis antraks. Selalu menjaga kebersihan dan higien kandang sapi. Dan yang terakhir, tidak memotong sapi dengan gejala antraks seperti kejang-kejang. Sekian dari kami. Sekian dok untuk video dari kelompok D. Ya. Terima kasih. Oh, gini kan pada sapi, ya jangan suara kucing gini terakhir, nah, biar lebih mendekatkan. Nah, suara dekatkan juga dengan dia. Nah, itu saya koreksi lagi sedikit ya, jadinya untuk perbaikannya. Silakan sekarang yang terakhir kelompok D2, silakan. Baik, izin untuk share. Om Swastiastu. Kami dari kelompok D2 pada video kali ini akan menjelaskan terkait penyakit rabies. Yuk kita simak bareng-bareng. Di berbagai tempat di Bali masih banyak ditemukan anjing liar, mulai dari jalanan, kampus, bahkan di area wisata. Rabies merupakan penyakit zoonosis paling berbahaya dan mematikan, sebab jika gejala sudah muncul, hanya terdapat kemungkinan kecil untuk sembuh. Dan di Bali sendiri, rabies bukan cerita lama, karena setiap tahunnya terdapat laporan kasus gigitan anjing. Rabies merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dari genus Lyssavirus yang memiliki bentuk seperti peluru dan menyerang sistem saraf pusat. Setelah masuk ke tubuh, virus akan bergerak mengikuti jalur saraf menuju ke otak dan menyebabkan kerusakan yang fatal. Virus ini dapat menular melalui gigitan hewan yang terinfeksi, terutama anjing, tetapi juga bisa dari kucing, kera, dan kelelawar. Penularan rabies bisa terjadi akibat air liur yang masuk ke dalam luka gigitan. Nah, virus yang masuk dalam luka gigitan itu akan menuju ke otak melalui saraf. Masa inkubasinya sekitar 2 minggu sampai 3 bulan. Semakin dekat luka dengan kepala, maka semakin cepat gejala yang muncul dan virusnya sampai ke otak. Pada hewan, gejala awal biasanya terlihat dari perubahan perilaku. Seekor anjing bisa tiba-tiba menjadi agresif atau justru tampak sangat jinak dan tidak seperti biasanya. Hipersalivasi atau produksi air liur berlebihan, hidrofobia atau rasa takut terhadap air, fotofobia atau rasa takut terhadap cahaya, serta kelumpuhan pada rahang juga merupakan tanda khas dari hewan yang terinfeksi virus rabies. Pada manusia, gejala awal rabies seringkali menyerupai flu, seperti demam, sakit kepala, dan rasa lemas.
Namun, ketika virus sudah mulai menyerang otak, akan muncul gejala khas yang disebut dengan hidrofobia, yaitu rasa takut yang ekstrim terhadap air. Karena setiap kali penderita berusaha menelan air akan memicu kejang yang menyakitkan. Pada tahap ini, rabies sudah masuk pada stadium akhir dan hampir selalu berujung fatal atau kematian. Beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Bali, masih merupakan daerah endemis rabies. Pada tahun 2025, periode 1 Januari hingga 20 Juli sendiri, itu tercatat jumlah kasus gigitan sebanyak 34.000 lebih dengan rata-rata gigitan per hari 183 kasus. Oleh karena itu, pemerintah dan tenaga kesehatan hewan bekerja sama untuk mengendalikan penyakit rabies ini dengan cara program vaksinasi massal. Rabies merupakan penyakit mematikan yang menyerang sistem syaraf yang menular dari hewan ke manusia melalui gigitan maupun kontak langsung dengan air liur hewan terinfeksi. Namun, kabar baiknya, rabies dapat dicegah dengan beberapa cara, yakni yang pertama, lakukan vaksinasi rutin terhadap hewan peliharaan terutama pada kucing dan anjing. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan hewan liar atau hewan yang menunjukkan perilaku-perilaku agresif dan tidak normal. Yang ketiga, jika terkena gigitan maupun cakaran hewan tersebut, segera cuci luka menggunakan sabun dan air mengalir minimal selama 15 menit. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu segera periksakan ke fasilitas kesehatan dan segera lakukan vaksinasi pasca paparan jika diperlukan. Ingat, rabies 100% fatal, namun 100% dapat dicegah. Rabies bukan hanya menjadi ancaman bagi kesehatan hewan saja, melainkan kesehatan manusia dan juga lingkungan. Pendekatan One Health, yaitu kolaborasi antara kesehatan hewan, manusia, dan juga lingkungan, menjadi kunci agar rabies dapat cepat diberantas. Mari cegah rabies! Karena kesehatan hewan bagian dari kesehatan kita juga. Ya. Saya kira videonya sangat bagus, Dek. Sangat interaktif untuk kelompok D2 ya. Jadinya sudah dikombinasikan dengan beberapa ya video-video dari YouTube mungkin ya. Kemudian dari gininya pemerintah. Jadinya sangat-sangat interaktif ya. Seperti ini yang saya harapkan ya untuk kedepannya. Nah, adik-adik, sebentar. Silahkan keluar dari gini, apa namanya, dari share screen-nya. Nah, adik-adik, apa namanya, saya kira videonya sudah bagus-bagus ya. Kemudian saya harap nanti adik-adik untuk apa namanya, untuk menguploadnya di gini apa namanya di Oase, sehingga nanti saya bisa memberikan penilaian karena nilainya biar menyatu nanti di sana. Kemudian untuk gampangnya saya memberikan penilaian kepada Korti. Mohon diginikan saya. Misalnya untuk kelas A, Korti kelas A, kan ada video A1 dan ada video A2. A1 itu siapa anggotanya, orang-orangnya, daftar itu yang saya inginkan. Kemudian A2 siapa. Sehingga nanti pada saat saya memberikan penilaian di Oaso ya tidak harus setiap gini saya buka videonya kan. Oh ini video A1, ini video A2 orangnya ini, video A2 orangnya ini kan, biar tidak seperti itu. Jadinya saya sudah tahu gambaran, saya sudah oret-oret juga dalam penilaiannya ya dari kelompok A1 sampai D2. Nah, saya minta daftar-daftar namanya sehingga nanti memudahkan untuk memberikan penilaian. Kemudian yang lainnya dari video ini biar benar bermanfaat untuk masyarakat luas. Saya harapkan nanti dari adik-adik mahasiswa bisa menguploadnya di apa namanya di Facebook, silahkan. Kemudian di Instagram, ya silahkan. Ya. Atau di-share di mana saja. Yang penting, yang jelas dari video ini sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat luas ya. Jadi seperti itu yang bisa saya komentari dari hasil apa namanya pertemuan pada
hari ini ya. Jadinya saya apa yang saya inginkan dari apa namanya, dari bahasan materi zoonosis ya sudah begini, sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan, dan saya kira mahasiswa sudah memahami dari materi-materi yang telah disampaikan. Apa namanya, disimpulkan dari pembuatan video ini ya, seakan-akan rangkuman dari apa yang telah Anda pelajari dari awal sampai akhir sudah bisa terangkum di dalam video ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk perkuliahan selanjutnya mungkin tidak ada lagi, jadinya kita akan lanjut ke UTS 2 ya. Sebagaimana biasa, UTS 2 sesuai dengan jadwal, nanti berarti minggu depan tanggal 8. Seperti apa yang saya sampaikan, biar Anda nyicil juga belajarnya tidak numpuk nantinya. Terakhir-terakhir, jadwal untuk UTS 2 memang agak maju dibanding dengan mata kuliah yang lainnya. Ya, seperti itu adik-adik. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Dok. Ya. Mengenai pengumpulan di OASA itu dikumpulkan dalam bentuk link atau bagaimana, Prof? Boleh, biar tak penuh juga OASA-nya link aja boleh ya. Link ya, nanti linknya diupload sana nanti. Tapi namanya saya minta ya, biar enggak linknya cuman kode-kode itu, saya kan biar tidak setiap gini buka kode ya. Nanti Koti kirimkan saya nama-namanya ya. Ya, Prof. Ya. Silakan adik-adik, ada yang pertanyaan yang lainnya lagi? Nah, kalau seandainya tidak, ya saya harapkan dari apa namanya, dari 8 video tadi ya tentunya akan memberikan gambaran bagaimana penyakit zoonosis itu ya, pemahaman adik-adik tentang penyakit zoonosis, dan tidak hanya penyakit ataukah kasusnya kita dengan adanya benar-benar lebih dihayati ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka acara perkuliahan pada malam hari ini saya akhiri sampai di sini ya. Selamat malam adik-adik, silakan live dari room Zoom ya. Terima kasih, Dokter. Terima Ya, kasih. sama-sama adik. Terima kasih, Dokter. Ya. Ya. Terima kasih, Dokter. Ya, sama-sama adik, silakan live ya.